Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita bertemu lagi ya di kelas Layas awal The Philosopher King in Islam. Sekarang kita di pertemuan kelima. Tidak terasa ya, sudah 1 bulan lebih gitu. Jadi sekarang kita akan langsung ke personal branding atau self. Nah, sekarang tuh ada 2 pertemuannya untuk personal branding ini. Ada yang nanti sekarang pertemuan pertama tuh tentang self discovery, tentang menemukan jati diri gitu ya. Nah, sekarang ya Philosopher King, dan ini kita di kecerdasan moral ya, mesti di kecerdasan moral landasannya dulu gitu ya, di personal branding. Kemarin udah di purpose dan God mindset, jangan lupa ditonton ya kalau ada yang ketinggalan. Tapi nggak apa-apa kalau baru masuk di pertemuan sekarang juga bisa tetap mengikuti gitu ya. Nah, pertama ada pertanyaan dulu gitu ya. Kan ini kita masalah tentang menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi ada pertanyaan, mungkinkah ada orang yang lelah mengikuti jika mereka tidak kenal, gitu? Tidak tahu tujuan, tidak tahu kemampuan. Ya, jadi apakah ada orang yang akan mengikuti kita gitu ya sebagai pemimpin kalau orang itu tidak kenal kita gitu ya, tidak tahu tujuan kita, tidak tahu kemampuan kita? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Kebanyakan orang harus tahu ini orang siapa minimal. Jadi makanya inilah personal branding. Kenapa ini penting gitu? Apalagi nanti personal branding itu mempengaruhi karir gitu. Kenapa seorang ingin memperkerjakan kita gitu? Apa orang ini siapa? Nah, itulah pentingnya personal branding. Nah, pertama gitu ya, kan itu personal dan brand gitu ya. Nah, ini pertama kita harus tahu dulu brand itu apa gitu ya. Pertama, brand itu gitu ya, kalau secara penjelasannya gitu ya, brand itu adalah identitas gitu ya, identitas atau citra yang terkait dengan produk, layanan, perusahaan atau individu. Jadi bisa apa aja ya brand itu ya. Nah, ini mencakup nama, logo, simbol, reputasi. Jadi nama gitu, namanya siapa, logo, simbol. Jadi orang tuh saat mendengar nama itu, logo itu, simbol itu langsung tahu gitu, mengarahkan kepada suatu objek tertentu. Lalu kemudian nanti ada reputasinya, ada asosiasi emosionalnya yang melekat pada entitas tersebut gitu. Jadi satu hal yang sangat melekat, sulit dilepas gitu. Brand bukan hanya tentang logo atau desain visual gitu. Nah, bukan tentang hanya logo dan desain visual, walaupun itu dasarnya gitu ya. Tetapi juga tentang bagaimana orang merasakan dan berpikir tentang produk atau individu tersebut. Jadi lebih ke hal yang lebih esensial di dalam jiwanya terhadap suatu benda itu. Nah, lalu apa gitu? Jadi apa yang dibicarakan orang-orang itulah brand. Jadi saat kita membicarakan suatu brand tertentu, seolah hal itu sudah sangat melekat dengan brand itu. Dan itulah brand. Jadi bukan hanya brand itu sama merek itu beda gitu. Nah, lalu kalau personal branding gitu ya, nah, apa yang dibicarakan orang-orang tentangmu? Nah, itulah personal branding. Jadi kalau kita gitu ingin tahu personal branding kita selama ini, maka kita harus mungkin harus merefleksikan, atau kita harus menanyakan ke orang lain. Kamu tuh kalau ketemu aku gitu, atau membayangkan aku, kamu tuh ingatnya apa? Atau orang-orang tuh kalau di belakang kita bicaranya apa? Itulah personal branding. Nah, kalau Rasulullah gitu, kalau kita mencontoh Rasulullah itu contoh yang sangat bagus gitu ya. Nah, personal branding Rasulullah itu sebelum jadi Rasulullah adalah alamin gitu ya, dapat dipercaya. Jadi contohnya kita punya contoh banget ya, siapa yang pertama kali membangun personal branding, yaitu Rasulullah gitu. Rasulullah itu saat sebelum jadi Rasulullah, beliau membangun personal branding yang sangat lama, selama 40 tahun gitu. Nah, contohnya ini lagi ya. Coba teman-teman lihat. Ini kita di sini ada beberapa foto artis gitu ya. Nah, coba teman-teman hubungkan dengan kata-kata ini. Contohnya Raffi Ahmad. Menurut teman-teman mana yang cocok dengan kata Raffi Ahmad? Influencer, betul. Nih, ada Reza Arab. Apa yang cocok dengan Reza Arab? E-sports, betul. Ustadz Hanan Ataki, apa? Ustadz. Nadiem Makarim. Edukasi. Teknologi. Bisa juga edukasi, tapi lebih awalnya teknologi ya. Lalu ini ada Nihongo Mantoku siapa? Ya, jangan lupain apa? Edukasi. Nah, ini maksudnya personal brand itu. Kata ini tuh mereka udah melekat
kepada mereka. Lalu ini ada lagi ustadz. Nah ustadz ini kan semuanya ustadz, tapi ada personal brandingnya lagi. Nah ini Ustadz Abdul Somad apa? Sebenarnya bisa ya semuanya, cuman yang lebih banyak mereka bahas seolah mewakili mereka banget. Vicky gitu ya. Ada Ustadz Felix Xiao, sejarah betul. Lalu ada Ustadz Hanan Ataki, pemuda betul. Lalu ada Ustadz Khalid Basalamah, ya Siro. Lalu ada Ustadz Adi Hidayat, Tafsir. Nah betul ya. Nah itu personal branding. Bahkan dalam Ustadz aja mereka mempersonal brandingkan lagi gitu, lebih masuk lagi gitu ya. Nah jadi kenapa sih kita harus mempelajari personal branding? Kita harus tahu why-nya dulu kenapa. Yang pertama gitu ya, untuk meningkatkan kredibilitas. Personal branding penting, personal branding yang kuat membuat orang lain lebih percaya pada kemampuan dan integritas kita, sehingga orang lain yang membuat orang lain percaya memilih kita itu adalah personal branding kita. Lalu membuka peluang karir. Nah dengan branding yang tepat, peluang kerja, kolaborasi dan bisnis akan lebih mudah datang. Nah jadi kalau emang orang tuh mencari seorang gitu ya, seorang yang tepat, maka dia kalau ternyata personal branding kita udah sangat kuat gitu, mereka akan menemukan kita gitu, tanpa kita yang mencari. Lalu yang ketiga, membedakan diri dari kompetitor gitu. Menunjukkan keunikan diri membantu kita terlihat berbeda di tengah persaingan. Jadi kan semua yang kayak tadi Ustadz itu banyak gitu ya. Tapi kalau lagi topiknya lagi, aduh aku mau apa sih sekarang lagi temanya tentang tafsir, nanti tahu kan Ustadz siapa yang bakal diambil. Lalu keempat, membangun jaringan yang lebih luas gitu. Branding yang konsisten menarik orang-orang yang sejalan dengan visi kita. Jadi membangun jaringan yang lebih luas lagi gitu. Jadi orang-orang yang sama sefrekuensi itu bisa berkumpul bareng dan saling meningkatkan diri bersama gitu. Lalu 5, meningkatkan kepercayaan diri tentunya ya, mengetahui nilai dari dan apa yang kita tawarkan memperkuat rasa percaya diri gitu. Jadi kalau kita udah mengenal diri kita, udah tahu apa sih kita tuh siapa gitu, jadi kita bisa lebih percaya diri gitu ya, lebih percaya diri di bidang kita gitu. Lalu keenam, mengontrol cita diri. Dengan personal branding kita dapat mengarahkan bagaimana orang lain memandang kita. Jadi kita juga bisa mengontrol apa sih yang orang lain ingin ketahui tentang kita, apa yang tidak boleh orang lain ketahui, apa yang boleh orang lain ketahui, harus orang lain ketahui. Lalu ketujuh, meningkatkan nilai jual kita. Tentunya kita personal branding yang baik membuat kita lebih bernilai di mata perusahaan atau klien gitu ya tentunya. Lalu ke-8, mempermudah proses promosi diri. Memiliki citra yang jelas mempermudah kita dalam memperkenalkan diri di berbagai kesempatan. Jadi kalau kita mau kenalan, kita tuh bakal memperkenalkan kita tuh siapa gitu ya, apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan selama ini di hidup kita. Jadi kita bisa mempromosikan diri kita gitu kalau saat kenalan. Nah, kita langsung ke tahap menyusun personal branding. Tahap pertama adalah refleksi diri dulu gitu. Berkontemplasi. Kita harus tahu kamu itu siapa. Siapa kamu? Manusia, perempuan, laki-laki. Kan bukan hanya itu, harus ada lebih lagi, keunikan. Nah, pertama kita harus tahu dulu ada dua gitu ya, ada dua perbedaan. Pertama ada self image, ada personal branding. Jadi self image itu adalah persepsi internal seorang terhadap dirinya sendiri yang mencakup bagaimana ia menilai kualitas kepribadian dan kapabilitasnya. Ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, refleksi diri. Sedangkan personal branding, bagaimana seorang secara sadar membangun dan mengolah citra dirinya di mata orang lain. Ini melibatkan strategi untuk membentuk persepsi publik terhadap diri sendiri baik dalam dunia profesional maupun sosial. Jadi kalau personal branding itu fokusnya bagaimana seorang melihat dirinya sendiri. Kalau personal branding gitu ya, kalau self image gitu, bagaimana seorang melihat dirinya sendiri gitu. Kalau personal branding, bagaimana orang lain melihat dan menilai kita. Jadi tujuannya gitu ya, kalau self image itu agar kita tahu diri, identitas kita dan harga diri kita gitu. Personal branding itu untuk meningkatkan reputasi, membangun kredibilitas dan menciptakan pengaruh gitu. Jadi istilahnya self image, kita tahu siapa kita. Nah kita jadinya tahu gitu apa yang hanya boleh kita ketahui aja dan apa yang orang lain boleh ketahui. Tapi kalau personal branding adalah bagaimana yang ingin orang lain tahu tentang kita gitu, bisa mereka ketahui. Karena kan orang gak mungkin, bagaimana caranya gitu. Kita tuh orangnya seperti ini dan kita tuh ingin orang lain tuh tahu kita tuh orangnya seperti itu. Nah itu tuh melalui personal branding. Jadi nggak mudah gitu, kayak aku jago gambar loh, terus gimana caranya agar orang lain tahu kita tuh jago gambar.
kita harus ada kesalahan branding. Atau kita tuh punya kebiasaan buruk ini ya, kita tuh punya sifat seperti ini gitu, tapi kita tuh ini bakal mempengaruhi, bakal jelek banget di mata orang. Nah itu bagaimana agar kita menutupi self image. Kita harus self image dulu, tahu bagaimana kita, lalu kemudian kita bisa personal branding, menampilkan apa yang baik-baik aja. Jadi pertama gitu ya, pertama adalah kenali prinsip dulu. Kenali prinsip ini berkaitan dengan pola pikir dan kepribadian kita. Prinsip pertama, prinsip apa sih nilai kita? Nilai kita ini maka bakal dipengaruhi oleh pola pikir kita dan kepribadian kita. Prinsip gitu, atau nilai ada keyakinan mendasar yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Jadi ini prinsip itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan mengambil keputusan. Dan ini juga ya, prinsip ini juga yang ditampilkan di personal branding, sehingga orang tahu oh orang ini tuh prinsipnya seperti ini gitu, jati diri kepribadiannya itu seperti ini gitu. Jadi mereka tuh lebih percaya gitu. Prinsip mencerminkan moral dan etika seseorang serta menunjukkan apa yang dianggap benar dan penting. Namun prinsip ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh pola pikir dan kepribadian seseorang. Jadi dipengaruhi. Meski demikian, walaupun ya demikian ya, omongan ini bersifat timbal balik gitu. Jadi timbal balik juga. Kadang ada juga ya prinsip yang sudah kuat tertanam dalam diri seorang juga dapat membentuk pola pikir dan kepribadian mereka. Jadi kadang juga gitu ya, prinsip yang terbentuk di dalam masyarakat atau di keluarga mempengaruhi juga gitu terhadap pola pikir kepribadian. Jadi kalau prinsipnya suatu masyarakat itu punya dogma tertentu gitu, bisa mempengaruhi pola pikir juga. Tapi kebanyakan kalau sudah dewasa gitu ya, pola pikir dan kepribadian lebih mempengaruhi terhadap prinsip. Pola pikir adalah cara seorang memproses informasi dan melihat dunia yang dipengaruhi oleh kecenderungan dominasi otak kanan atau otak kiri. Jadi pola pikir itu lebih dominan apa cara berpikirnya, otak kanan atau otak kiri gitu. Otak kanan yang lebih kreatif, otak kiri yang lebih logik gitu. Kepribadian seperti, nah kalau kepribadian itu banyak gitu ya, tapi paling minimal dua gitu ya, seperti extrovert dan introvert gitu, mempengaruhi cara seorang berinteraksi dengan orang lain. Orangnya lebih suka lebih nyaman dengan diri sendiri atau lebih nyaman saat bersama orang lain gitu. Dalam personal branding, prinsip yang kuat menciptakan kepercayaan karena menunjukkan konsistensi dan integritas. Nilai-nilai yang jelas membantu seorang menarik perhatian orang-orang yang sejalan, memperkuat kesan positif dan memperkuat reputasi mereka sebagai individu yang autentik. Jadi harus kenali dulu pola pikir kita dan kepribadian kita, jadi kita tahu prinsip kita. Nah ini di sini kita ada 4 temperamen, ada beberapa jenis gitu ya kepribadian, kepribadian ini gitu ya. Kepribadian yang dipengaruhi otak kanan otak kiri ya, extrovert dan introvert ini gitu. Pernah ada yang baca? Tahu? Belum ya. Jadi minimal yang paling dasar adalah 4 temperamen psikologis. Ini tuh berdasarkan 4 jenis cairan dominan asalnya yang paling dominan di dalam tubuh. Tapi sebenarnya kalau di ini ada yang ini tuh dibagi kurva ya, otak kanan, otak kiri, extrovert, introvert. Nah kalau otak kanan, kalau cenderungnya otak kanan tapi dia extrovert, maka dia memiliki kepribadian sanguinis. Yang orangnya ceria, ramah, dan penuh energi. Potensinya, apa yang potensi yang dimiliki sanguinis? Unggul dalam kreativitas, komunikasinya bagus, dan membangun hubungan sosial yang baik. Nah prinsip yang mereka pegang adalah menghargai kebebasan berekspresi, kebahagiaan, mereka fokusnya ke kebahagiaan gitu ya, dan mereka lebih cenderung spontan. Prinsipnya seperti itu. Lalu kalau orang koleris gitu ya, mereka otak kiri lebih logik gitu ya, tapi dia juga ekstrovert, mereka suka bareng orang-orang. Nah ciri utamanya itu mereka tegas, penuh ambisi dan berorientasi pada hasil. Mereka orang pemimpin banget. Potensi berprestasi dalam kepemimpinan. Nah kepemimpinan ya biasanya bos gitu ya, manajemen gitu ya, dan pengambil keputusan. Mereka orang manajemen dan pengambil keputusan baik gitu ya. Lalu prinsip yang diyakini efisiensi, mereka cenderung butuh efisien, mereka cenderung bertanggung jawab, lalu cenderung berani gitu dalam menghadapi tantangan. Lalu kemudian ada melankolis. Melankolis ini orang yang otak kiri dan introvert. Jadi mereka lebih suka sendiri, tapi mereka juga logis gitu ya. Ciri utama itu mereka perfeksionis, mereka orangnya perfeksionis, suka analitis, lebih suka terstruktur gitu. Lalu potensinya ahli dalam analisis gitu ya, rencana dan penelitian. Mereka orang seperti itu ya, dan ini banyak banget. Kalau mereka diandalkan tangan kanan banget gitu. Lalu prinsip yang diyakini integritas, kejujuran, dan kedekatan. Mereka sangat analitis ya, jadi mereka sangat integritas gitu. Inginnya selalu tepat, selalu jujur.
Pragmatis, terakhir ada pragmatis gitu. Pragmatis ini orang otak kanan gitu dan introvert. Ciri utama tenang, orangnya tenang, sabar, suka mendengarkan dengan baik gitu. Potensinya cemerlang dalam kerja tim, mediasi dan menjaga stabilitas gitu ya. Lalu prinsipnya mereka cenderung gitu menghargai harmoni, inginnya damai, orangnya damai gitu. Orangnya damai, setia ya. Mereka mementingkan kesetiaan gitu ya, dalam hubungan itu, dan stabilitas emosional. Mereka mementingkan emosional banget. Emosionalnya harus stabil. Nah, lalu ada Stephen, tahu tadi ya, kalau pertemanan itu lebih ke psikologis, jadi bisa ditemukan dalam tes psikologi. Tapi masalahnya tes psikologi itu cenderung berubah-ubah. Jadi kalau kita saat kecil ternyata orangnya pragmatis, mungkin aja nanti pas gedenya ternyata jadi sanguinis. Beda banget. Dan itu banyak sekali. Atau orangnya asalnya melankolis, atau orangnya asalnya koleris, tiba-tiba menjadi melankolis. Jadi atau bisa dari koleris ke pragmatis. Jadi psikologis itu cenderung berubah-ubah dan harus seringkali kita tes. Tapi ini yang paling mudah untuk kita kenali. Apa sih kita lakukan, karena terbuka banget ya, banyak tes, pilihan tesnya. Nah, seperti di psychometrics.org tes ini bisa teman-teman cek nanti setelah kelas. Lalu ada Stephen. Kalau Stephen ini biologis. Jadi kalau biologis ini cenderung memang bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir bisa dites darah. Nah, ini asalnya Steve ya, STIF doang gitu. Tapi kemudian ada penemuan baru yang insting. Jadi sama aja gitu sebenarnya. Ada intuiting gitu ya, otak kanan sama neokortek ini. Neokortek itu bagian otak juga. Lalu kalau lalu ada otak kiri, thinking dan neokortek, sensing limbic, feeling otak kanan sama limbic. Jadi kalau yang ini, yang intuiting itu cenderung kreatif dan inovatif. Orangnya kreatif, inovatif, inovasi. Jadi orangnya mengambil keputusan berdasarkan intuitif gitu ya. Orang bertipe intuiting adalah pemikir, kreatif dan visioner yang lebih mengandalkan ide dan konsep, lebih pada ide dan konsep daripada fakta konkret. Jadi orangnya out of the box gitu. Prinsip yang diyakini mereka menghargai inovasi, memikirkan masa depan dan perubahan. Lalu ada thinking, ciri utama analitis dan pandai. Orang yang suka menganalisa gitu, pandai gitu. Potensi tipe thinking menunjukkan kecenderungan untuk berpikir logis dan analitis serta memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang rasional. Jadi orangnya sangat rasional. Prinsip yang diyakini orang yang tipe T menghargai keadilan, efisiensi dan kejujuran. Lalu ada sensing gitu ya. Sensing itu orangnya memori dan rajin. Mereka tuh sensing itu memiliki kemampuan gitu ya. Memiliki kemampuan yang fokus pada detail, data konkret dan observasi yang mendalam. Mereka tuh istilahnya tuh menghargai stabilitas, keamanan, kepastian gitu. Jadi mereka itu bisa meniru sesuatu gitu ya. Bahkan sampai mereka bisa meniru sesuatu saking memiliki sangat detail gitu. Jadi melakukan sesuatu yang sama itu sangat mudah bagi mereka. Feeling gitu ya. Lalu keempat ada feeling gitu ya. Mereka ciri utamanya emosi dan hubungan gitu ya. Feeling memiliki kepekaan tinggi terhadap emosi dan hubungan sosial. Mereka sangat peka gitu, sangat peka terhadap sesuatu gitu. Orang feeling ini. Biasanya yang diyakini orang tipe F kita menghargai harmoni, kebaikan dan empati. Lalu terakhir ada insting. Insting itu di tengahnya. Ciri utama naluri dan serba bisa. Nah, orang ini ya gitu, insting itu serba bisa gitu. Orang dengan tipe insting memiliki intuisi yang sangat tajam dan sekali memiliki keberanian alami dalam mengambil resiko. Nah, prinsipnya mereka menghargai kecepatan, fleksibilitas dan kesempatan. Nah, ini Stephen itu tes biologis ya. Kalau teman-teman ada rezeki, coba saja Stephen gitu. Karena istilahnya ini nggak berubah-ubah. Tapi kalau enggak, psikologi aja gitu, minimal. Nah, ini ada MBTI. MBTI itu istilahnya menggabungkan istilahnya 16 personality ya. Jadi ada dari 4 yang 4 temperamen ini, lalu ada 4 Steve ini. Jadi ini MBTI. Akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, teman-teman bisa tes 4 kepribadian ini atau 16 kepribadian secara psikologis di web ini ya. Di web ini. Nah, nanti coba buka dulu di coba buka HP-nya.
open psikometrics.org /4TS. Nanti bisa juga dalam bahasa Indonesia. Coba difoto dulu atau nanti bisa ditesnya diubah dalam bahasa Indonesia juga kalau belum terlalu pandai bahasa Inggris. Minimal 4 kepribadian atau 16 kepribadian. Kalau yang 16 personalities ini bakal sampai dikasih penjelasannya lebih dalam, atau difoto dulu aja. Oke, udah. Nah, dari sini kalian bakal nemuin prinsip kan ya. Nah, prinsip itu yang harus teman-teman pegang teguh, dan teman-teman nanti tunjukkan ke orang lain bahwa teman-teman punya prinsip itu, sehingga orang lain tuh kenal dengan apa sih teman-teman itu memiliki prinsip apa dalam hidup teman-teman. Lalu kedua itu adalah kenali passion, bakat dan hobi. Nah ini ya, kebanyakan orang pasti tes minat bakat, maksudnya tes minat bakat kan. Ini kenali dulu ya bakat teman-teman, hobi teman-teman saat mengambil jurusan apalagi ya. Nah teman-teman jurusan kuliah kan tes minat bakat dulu. Pertama adalah passion gitu ya. Kita jelasin dulu. Passion atau flow adalah ketertarikan mendalam dan perasaan menyatu saat seorang melakukan aktivitas tertentu yang memberi kepuasan dan semangat. Jadi saat passion kita beririsan dengan hobi kita, maka saat bakat kita beririsan dengan hobi kita, maka kita akan mendapatkan passion. Nah, ketika seorang menemukan passionnya, ia dapat bekerja dengan dedikasi tinggi dan mencapai tingkat performa optimal tanpa merasa terbebani. Jadi, kalau bisa teman-teman saat memilih jalur hidup adalah yang sesuai dengan passion teman-teman gitu ya. Passion seringkali muncul dari akibat alami atau hobi yang terus diasah dan mendukung perkembangan diri secara konsisten. Bakat adalah kemampuan alami. Nah ini bakat adalah kemampuan alami atau potensi khusus yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu yang seringkali menjadi dasar dari passion. Bakat yang terus diasah mendukung kompetensi dan mempermudah seorang mencapai prestasi yang unggul. Jadi seringkali gitu ya, kita tuh nggak sadar juga dengan bakat kita, dan kadang kita juga nggak menghargai bakat kita. Jadi kita mungkin karena seringkali ya bakat itu tidak sesuai dengan hobi. Jadi bakat itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan itu sangat mudah gitu bagi kita. Kita nggak usah banyak effort banyak. Tapi kok orang lain tuh nggak bisa. Tapi kita tuh seringkali meremehkan apa sih bakat seperti ini mah nggak ada nilainya. Gitu. Kayak kita punya bakat menulis, menulis mah gampang. Terus kita menyanyikan bakat itu. Padahal bagi orang lain itu sulit. Itu bakat ya. Kita harus kenali bakat kita. Lalu kemudian kita tahu juga hobi kita tuh apa sih. Hobi adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin karena kesenangan pribadi. Meskipun tidak selalu terkait dengan pekerjaan, hobi dapat memperkaya karakter dan perluas personal branding yang menampilkan sisi unik dan menarik dari kepribadian seseorang. Jadi kalau kita mau kita harus kenali passion kita. Passion kita itu adalah irisan dari bakat dan hobi. Tapi dalam karir gitu, kita juga harus lebih baik maksimalkan juga bakat kita semuanya. Jadi di sini ya, di yang bagian sini yang harus kita maksimalkan dalam hidup kita, bakat kita. Dan kemudian kalau bisa kita juga fokus di passion. Maksudnya kita di passion gitu ya. Tapi kalau bisa juga kita maksimalkan juga bakat yang lain, walaupun tidak sesuai hobi. Dalam membangun personal branding, passion memainkan peran penting karena menentukan minat dan komitmen yang tulus, membuat orang tersebut lebih otentik dan meyakinkan dalam bidangnya. Hal ini membuat citra positif dan menarik perhatian orang lain yang menghargai antusiasme dan nah terakhir adalah kenali ketiga, kenali dan memiliki kompetensi, keterampilan dan pengetahuan. Jadi kompetensi itu berhubungan dengan keterampilan apa yang kita miliki dan pengetahuan. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Kompetensi mencakup pengetahuan sebagai fondasi pemahaman dan konsep, serta keterampilan sebagai kemampuan praktis untuk menetapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Jadi pengetahuan adalah informasi, konsep, dan pemahaman yang seorang miliki dalam bidang tertentu. Orang kadang punya pengetahuan, tapi dia belum tentu itu terampil dalam hal itu. Biasanya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Pengetahuan adalah pengalaman gitu. Pengetahuan adalah fondasi dari
kompetensi yang membuat seorang mampu memahami dan menguasai suatu topik. Tidak mungkin ada orang yang sangat mudah gitu dalam menyerap pengetahuan tertentu. Itu kita harus kenali gitu. Atau kita tuh selama ini tuh belajar tentang apa aja. Nah, itu harus kita kenali. Lalu keterampilan, skill, ada kemampuan praktis untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Jadi ini kalau pengetahuan mah hanya di pikiran gitu, kalau keterampilan itu udah jadi otak gitu, otak tubuh kita. Keterampilan ini mencakup kemampuan teknis, komunikasi, pemecahan masalah dan lainnya yang diperoleh melalui praktik dan latihan. Jadi itu yang sering melalui latihan. Kompetensi tidak hanya sekedar mengetahui atau bisa melakukan sesuatu, tapi juga bagaimana seorang melakukan dengan baik dan sesuai dengan standar. Jadi jangan hanya gitu ya, kita punya pengetahuan atau punya keterampilan aja, tapi itu belum dilakukan dengan sangat baik atau dengan sangat tepat gitu ya, atau dengan sangat sesuai standar. Jadi orang itu akhirnya menjadi kompetensi gitu saat itu dia benar-benar berkompeten, sangat tepat, baik, sesuai standar. Dalam konteks personal branding, kompetensi yang memperlihatkan alias seorang secara nyata dan terukur, membangun reputasi profesional yang kredibel dan membedakannya dari orang lain. Dan memiliki kompetensi yang relevan dan diakui di bidang yang seorang dapat lebih mudah diingat, dipercaya dan dihargai dalam jaringan profesional. Nah ini ya penting banget, apalagi kalau mencari pekerjaan. Jadi kita kumpulkan adalah apa sih pengetahuan yang kita punya, terus keterampilan apa yang kita tawarkan ke mereka. Jadi kalau kita kumpulkan gitu ya pengetahuan, jadi ini bisa disesuaikan gitu ya, sama tadi teman-teman udah punya memilih salah satu kepribadian yang bisa disesuaikan gitu ya. Pertama mungkin kita bagi aja gitu berdasarkan otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan itu kalau teman-teman cenderung otak kanan, berarti teman-teman lebih cenderung kepada pengetahuan yang humanis gitu ya, sosial gitu, kayak akuntansi, manajemen, ilmu hukum, psikologi dan lain-lain. Kalau ternyata teman-teman lebih cenderung otak kiri, berarti cenderung teman-teman ke hal-hal yang berhubungan dengan sains gitu ya, kayak kedokteran, teknik informatika, farmasi, teknik elektro, teknik bioteknologi dan lain-lain. Lalu kalau ternyata teman-temannya yang teman-teman punya dari dulu ada pengetahuan agama, teman-teman bisa lebih spesialisasi lagi. Kalau orang sosial, hukum Islam, agama syariah, mungkin dakwah, pendidikan agama Islam dan lain-lain gitu. Kalau sains gitu ya, bisa di pendidikan kedokteran Islam, ilmu gizi, farmasi Islam, lingkungan Islam dan lain-lain. Bisa disesuaikan. Kalau sains itu lebih banyaknya di ini ya, maksudnya memang harus ke pengetahuan umum dulu gitu, pengetahuan yang sains dulu gitu. Baru kemudian mereka integralkan atau mereka selaraskan dengan pengetahuan agama, lebih Islam. Nah tapi ini ya kebanyakan orang saat kuliah atau saat mereka sekolah gitu, cenderung hanya mencari pengetahuan aja, saat kuliah hanya mencari pengetahuan aja, tapi keterampilannya kurang. Nah itulah penting juga untuk kita gitu ya, saat kuliah itu kan ada ya istilahnya keterampilan praktik ya, kelas praktiknya. Nah di situ kan dipelajari keterampilannya. Tapi kalau di dunia sekarang gitu ya, kebanyakan lowongan pekerjaan itu berhubungan dengan keterampilan non formal seperti ini gitu. Nah ini juga bisa diselaraskan sama teman-teman punya kuliah gitu ya, teman-teman nanti bisa diselaraskan dengan jurusan teman-teman. Kalau sekarang gitu ya, kayak orang lebih cenderung humanis gitu, orang cenderung otak kanan, mereka bisa nih ngambil keterampilan tentang digital marketing, tentang project management. Nah ini digital marketing sama project management itu banyak sekali ya lowongan pekerjaannya. Lalu ada penulisan konten, copywriting, graphic designer, sama market analysis. Nah ini bisa teman-teman kerjaan selama teman-teman masih kuliah atau sekarang gitu punya pekerjaan yang ini lebih gitu. Lalu ada sains, kalau sains itu ada software development, software developer gitu ya. Ini. Lalu ada data analis, ada cyber security gitu ya. Nah ini kalau benar cyber apalagi banyak banget. Lalu ada mobile application development, lalu ada artificial. Nah ini ada juga yang paling banyak gitu ya, artificial intelligence dan machine learning yang istilahnya ini bakal panjang gitu ya. Lalu apa sih peluangnya, keterampilan ini juga penting gitu ya. Lalu ada keterampilan soft skill. Keterampilan soft skill ini yang istilahnya kalau hard skill ada apa yang kita tawarkan ke orang lain,
yang bisa kita kerjakan gitu. Tapi soft skill ini adalah jembatannya. Soft skill ini sangat penting sekali sebenarnya. Nah, dan ini kita di kelas awal itu kita belajar soft skill. Nah, walaupun baru teori-teori prakteknya nanti dalam kalau kita punya project atau teman-teman punya organisasi diimplementasikan atau dipraktikkan. Kalau otak kanan gitu ya, bisa ditajamkan di kreativitasnya, empatinya, komunikasi interpersonal, ya, orang humas gitu ya. Negosiasi, membangun hubungan, public speaking, inisiatif, keterampilan, mediasi. Kebanyakan orang otak kanan itu orang-orang yang humas, orang-orang yang bikin acara gitu ya. Kalau otak kiri gitu ya, misalnya masalah, problem solving, manajemen waktu, berpikir analitis, perhatian terhadap detail, organisasi, kepatuhan terhadap proses, pengambilan keputusan berdasarkan data. Kebanyakan orang-orang yang kayak orang logistik gitu ya, orang-orang logistik kan banyak ya, logistik, atau orang-orang yang suka mengambil divisinya Pupdo gitu ya. Lalu ada otak kiri, otak kanan gitu ya, kepemimpinan gitu ya, kecerdasan emosional, pemikiran kritis, gitu, adaptabilitas dan fleksibilitas, kerjasama tim, etika kerja, motivasi diri, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Ini ya, otak kiri dan otak kanan. Terakhir, ini kehapus ya gambarnya. Nah, ini kita juga bisa ini keempat ya. Kita juga harus ingat dan capai reputasi. Reputasi itu adalah prestasi dan posisi yang pernah kita miliki gitu. Maka kita harus ingat-ingat kita tuh pernah selama ini tuh punya prestasi apa aja, terus posisinya pernah dikasih posisi apa aja dalam organisasi, dalam tanggung jawab di keluarga, di rumah, di sekolah, pernah dikasih posisi apa aja. Nah itu ingat-ingat gitu. Mungkin aja itu ternyata memang orang lain itu kenapa kalian tuh diposisikan di tempat itu, mungkin itulah citra kalian gitu. Nah, itu yang kalau ternyata memang teman-teman itu merasa happy di sana, itu bisa ditajamkan di situ. Reputasi atau track record adalah citra atau persepsi publik terhadap seseorang yang terbentuk dari rekam jejak profesional dan etika kerja yang konsisten. Reputasi dibangun dari prestasi, posisi atau peran dan tanggung jawab yang diemban serta bagaimana seorang menjalankan amanah dengan integritas. Prestasi adalah hasil nyata yang menunjukkan kemampuan dan kualitas seorang seperti pencapaian dalam proyek, penghargaan atau hasil kerja yang didapati oleh pihak lain. Ini prestasi. Prestasi jadi bukan hanya menang lomba ya, tapi bisa juga pencapaian keberhasilan membuat proyek atau apa gitu ya. Posisi, lalu ada posisi gitu atau amanah dan tanggung jawab yang pernah diemban seorang menunjukkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas yang penting. Reputasi yang baik adalah hasil dari pencapaian yang terbukti dan kemampuan memenuhi ekspektasi. Ini reputasi. Maka dalam situasi yang menantang, dalam persoalan branding, reputasi yang solid membuat seorang mudah dipercaya dan dihormati, menambah nilai profesional yang perkuat kedudukannya di mata publik dan rekan kerja. Ini reputasi adalah yang memang harus selalu kita jaga gitu, bahkan kita tingkatkan gitu. Dan jadi jangan sampai kita juga menampilkan gitu ya, cuma punya reputasi yang buruk. Jadi kita harus punya reputasi yang baik-baik. Lalu, nah ini kelima gitu ya, tentukan jalur kesejahteraan teman-teman. Nah ini ya, jadi teman-teman juga harus menentukan teman-teman nanti tuh inginnya mendapatkan kesejahteraan atau maksudnya pekerjaan, penghasilan dari mana gitu ya. Nah ini kalau sekarang itu di Arab Madari ini kita punya ada Robert Kiyosaki ya, yang membagi pemasukan itu dalam 4 kuadran. 4 kuadran kesejahteraan dalam bukunya Cash Flow Quadrant. Setiap kuadran memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki cara yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan finansial. Walaupun keempat-empatnya bagus-bagus aja, sesuai dengan teman-teman atau bahkan keempat-empatnya teman-teman lakuin juga bagus. Yang pertama menjadi employee atau karyawan. Karyawan bekerja untuk perusahaan atau organisasi menerima gaji tetap sebagai imbalan atas waktu dan keterampilan yang diberikan. Jadi karyawan dulu. Rasulullah juga waktu dulu saat kecil menjadi karyawan dulu kan. Awalnya jadi karyawan jadi pengembala kan. Rasulullah itu pernah menjadi pengembala. Nah ini kebanyakan orang inginnya langsung loncat, padahal saat kita menjadi karyawan, kita itu sedang mengasah kedisiplinan kita, sedang mengasah pengetahuan kita, keterampilan kita saat menjadi karyawan. Itu penting banget fase menjadi karyawan. Lalu ada self-employed gitu, freelance dan wirausahawan. Self-employed adalah seorang yang bekerja untuk dirinya sendiri, bisa sebagai pekerja lepas freelance atau wirausahawan yang menjalani usaha mandiri. Jadi saat
teman-teman udah merasa udah bisa disiplin, sudah punya pengetahuan, bisa tuh teman-teman menjadi self employed atau menjadi freelance kalau sekarang itu istilahnya, atau menjadi pedagang gitu. Lalu ada menjadi business owner, pemilik bisnis gitu. Pemilik bisnis adalah orang yang memiliki perusahaan yang beroperasi mandiri dengan sistem yang berjalan tanpa harus selalu terlibat langsung. Khususnya adalah membangun sistem yang dapat menghasilkan pendapatan secara konsisten. Jadi kalau business owner itu kalau ternyata kalian teman-teman udah jadi freelance yang bekerja mandiri gitu ya, ternyata teman-teman itu usahanya makin besar, nah itu bisa teman-teman jadi business owner, menjalankan bisnis, teman-teman udah bisa memimpin, punya kepemimpinan, bisa jadi business owner. Nah ini semakin tinggi, semakin ke bawah, maksudnya semakin tinggi kuadrannya, semakin gede ya penghasilannya, walaupun disesuaikan lagi gitu ya sama kemampuan teman-teman gitu. Lalu ada yang terakhir ada investor. Kalau dalam Expo Kuadrat, Robert Kiyosaki itu menyarankan menjadi seorang investor, passive income. Mereka tuh gak bekerja tapi uang yang bekerja untuk mereka. Investor adalah orang yang menghasilkan pendapatan pasif melalui investasi dalam berbagai aset seperti saham, properti atau bisnis. Nah kadang-kala gitu ya orang tuh langsung masuk menjadi seorang investor atau main saham gitu. Sedangkan mereka pengetahuannya aja nggak tahu, yang mereka tahu mereka hanya tahu pola aja, pola naik turunnya uang gitu. Padahal penting gitu ya kalau orang udah menjadi investor, mereka tuh kadang mereka tuh perlu pengetahuan tentang bisnis sebelum menjadi investor. Jadi mereka tahu bahwa bisnis ini menguntungkan atau enggak. Sebenarnya seperti itu. Dan ini butuh pengalaman yang lama ya. Lalu Kiyosaki gitu ya menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas penting untuk berpindah dari kuadran employee dan self-employed ke business owner dan investor. Jadi disuruh pindah gitu ya. Di masa seorang dapat menghasilkan pendapatan pasif dan mencapai kebebasan finansial yang lebih tinggi. Walaupun teman-teman ya bisa aja gitu maksudnya, bisa aja ke tempatnya teman-teman memiliki, teman-teman menjadi employee atau pekerja, teman-teman bisa aja punya freelance di bidang lain. Atau teman-teman juga bisa menjadi nanti lama-lama saat menjadi self-employed itu dibisniskan. Atau kemudian nanti teman-teman sambil jalan passive income teman-teman. Nanti kelebihannya, ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kalau employee kelebihannya stabil, gitu. Tantangannya terbatas gitu, kendali atas waktu gitu ya. Lalu ya itu ya, atau butuh pemasukan lebihnya terbatas. Kalau self-employed gitu ya, kelebihannya bebas dalam mengatur waktu gitu ya, dan lain-lain. Tantangannya tidak ada pendapatan tetap pasalnya gitu. Kalau business owner kelebihannya mendapat pendapatan pasif gitu ya, melalui sistem mandiri gitu ya, jalan mandiri. Lalu tantangannya juga butuh modal awal yang besar, resikonya juga besar gitu kalau gagal. Kalau investor gitu ya, kelebihannya bebas finansial gitu ya, kalau pendapatan diperoleh tanpa harus bekerja langsung gitu ya. Tantangannya gitu ya, kehilangan modal gitu ya, butuh pengetahuan yang keterbelakangan khusus. Nah itu. Jadi emang semakin naik semakin besar resikonya, walaupun sebenarnya bagus aja gitu. Disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Tapi kalau untuk meningkatkan kualitas diri, maka penting untuk teman-teman mencoba agar bisa mencapai di tahap investor ini atau passive income ini ke depannya gitu ya. Nah terakhir gitu ya, tentukan gitu ya kebermanfaatan teman-teman ini. Jangan hanya gitu teman-teman bekerja gitu dalam hidup ini gitu ya, bergerak dalam hidup ini hanya untuk memberi makan teman-teman aja gitu. Tapi teman-teman juga harus tentukan teman-teman ini apa yang akan teman-teman berikan ke dunia gitu, atau ke umat gitu. Misi, legasi teman-teman itu apa, dan audiens yang menerima kebermanfaatan teman-teman itu siapa gitu. Kebermanfaatan gitu ya adalah nilai atau dampak positif yang diberikan seorang kepada orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi ya, personal branding makin kuat kalau orang itu semakin punya kebermanfaatan dalam kehidupan sosial. Kebermanfaatan erat kaitannya dengan misi hidup atau panggilan yang menjadi alasan seorang berkarya dan berkontribusi. Ini juga terhubung dengan legasi atau warisan amal jariah. Nah kan kalau dalam Islam kita mengenal amal jariah ya. Itu dapat berkelanjutan yang bisa dirasakan bahkan setelah seorang tiada. Audiensi, nah lalu ada audiens gitu ya, sebagai penerima dan kebermanfaatan adalah target utama yang diharapkan mendapatkan manfaat dan kontribusi tersebut gitu ya. Jadi kita harus tahu kenali dari teman-teman gitu ya, teman-teman ini selama ini seolah punya misi apa sih, punya panggilan hidup apa sih.
yang teman-teman itu sama Allah itu ditetapkan di situ gitu ya. Nah ini teman-teman harus kenali gitu ya. Panggilan hidup lah isinya. Panggilan hidup ini gitu ya, bisa saja selaras gitu ya, selaras sama jalur kesejahteraan teman-teman, bisa juga enggak. Jadi harus dikenali teman-teman. Lalu alegasinya gitu ya, alegasi amal jariahnya teman-teman itu mau dari misi ini gitu ya, bisa bagaimana dia bisa menjadi amal jariah teman-teman, legasi teman-teman yang akan diwariskan setelah teman-teman udah meninggal. Lalu siapa sih, maksudnya audiensnya teman-teman harus tetapkan gitu, siapa yang menerima manfaat gitu ya, dan siapa yang mendapatkan manfaat teman-teman, dan siapa yang akan mendukung teman-teman. Dalam membangun personal branding, kebermanfaatan menjadi penting karena menunjukkan nilai dan tujuan yang lebih tinggi dari sekedar prestasi pribadi. Ini membuat seorang lebih dihargai dan nah ini ya, kalau sekarang gitu ya, ada namanya Sustainable Development Goals gitu, 30 gitu. Jadi SDGs 30. SDGs 30 itu adalah permasalahan-permasalahan dunia. Nah teman-teman bisa nih disesuaikan dengan SDGs 30. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman ini ingin bermanfaatnya di mana, misi teman-teman itu mau di mana. Nah ini kalau kita ternyata cenderung sanguinis, nah ini kan pakai AI ya gitu, di generate apa sih yang cocok gitu, untuk orang otak kanan, ekstrovert atau orang sanguinis. Nah kalau di SDGs adalah mereka lebih baik fokus di meningkatkan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, kota dan komunitas berkelanjutan, sama kerjasama global. Kalau orang polaris cocok di aksi iklim gitu ya, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur gitu ya, ekonomi yang berkembang. Kalau orang melankolis cocok di kesehatan yang baik dan kesejahteraan gitu ya, air bersih dan sanitasi, perlindungan ekosistem darat dan laut, pangan dan bersih aman. Kalau pragmatis gitu ya, cocok ini di pengentasan kemiskinan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, kerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan kemitraan yang untuk mencapai tujuan. Nah, tapi kalau kita juga dalam muslim juga punya masalah-masalah kita di dunia muslim. Nah, kalau dikelompokkan sesuai kepribadian, kita tuh punya masalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan umat. Ini orang sekunis cocok menghidupkan kembali semangat ilmu Islam yang sudah terkubur dalam mempromosikan amal jariah dan sedekah. Jadi orang sekunis bisa mengajak orang lain untuk bermanfaat juga gitu, amal jariah dan sedekah. Kalau otak gede gitu ya, kalau orang koleris gitu, cocok nih untuk membangun ekonomi Islam yang lebih mandiri, mendorong persatuan dalam kepemimpinan, lalu mengembangkan pendidikan Islam yang modern dan inklusif. Lalu kalau orang melankolis gitu ya, cocok nih untuk memperkuat riset dan kajian Islam, membangun media Islam yang kredibel, melestarikan dan menyebarkan warisan budaya Islam. Lalu kalau pragmatis, bagus, ini kan mereka orang ini yang suka harmonis, kita membangun keharmonisan di tengah perbedaan gitu ya. Jadi orang yang suka mendamaikan, memperkuat lembaga sosial Islam, membuat jaringan kerjasama internasional untuk umat Islam. Nah ini ya, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman ingin apa yang teman-teman sumbangkan dalam hidup ini untuk Islam, bisa dicek teman-teman kepribadiannya apa, terus prinsipnya apa, disesuaikan dan ini gitu. Nanti teman-teman fokus menjadi personal branding teman-teman. Karena bahkan orang-orang itu emang yang sering kali orang ingat itu adalah tentang kebermanfaatan yang mereka berikan. Contohnya kayak Mr. Beast aja ya. Mr. Beast kan orang yang selalu menampilkan kekayaan gitu, tapi dia juga memiliki filantropinya gitu, filantropi Mr. Beast. Jadi orang kira Mr. Beast itu hanya buang uang, menghasilkan barang gitu, tapi dia itu ternyata membuat memperbaiki hidup banyak orang juga. Jadi kebermanfaatan itu penting. Nah ini penting juga ya, teman-teman juga harus mengenal saat teman-teman menampilkan personal branding atau membuat konten atau menawarkan sesuatu, teman-teman juga harus tahu siapa yang akan menerima kebermanfaatan teman-teman dan siapa yang mendukung. Jadi teman-teman harus analisis usia penerima kebermanfaatan itu apa, siapa dari usia apa aja, anak-anak, remaja, dan dewasa gitu ya. Latar belakang sosial ekonominya seperti apa gitu ya. Orang yang penghasilan rendah kah gitu ya, komunitas pedesaan gitu ya, perkotaan gitu ya. Lalu ada pendidikannya gitu ya, tingkat pendidikannya seperti apa gitu, lokasi geografisnya di daerah mana gitu, pedesaan lah, perkotaan kah gitu ya.
profesi atau bidangnya gitu ya, profesinya sebagai apa, bidangnya apa. Sebenarnya ini sebenarnya bisa lebih luas ya, tapi kebanyakan kita butuh yang lebih mengkerucut dulu gitu, lebih fokus dulu, nanti lama-lama bisa melebar. Lalu ada audiens pendukungnya gitu ya, kita juga harus tahu siapa nanti yang akan mendukung kita gitu. Lembaga pemerintah dan instansi resminya yang sesuai dengan, yang sejalan dengan kita itu apa, siapa. Organisasi non-profit dan amalnya yang sejalan dengan kemanfaatan kita siapa. Perusahaan dan koperasinya gitu ya, akademisi dan peneliti yang sama-sama sejalan dengan kita siapa. Tokoh dan influencer yang sama-sama sejalan dengan kita siapa, dan komunitas lokal atau komunitas. Nah ini ya terakhir gitu ya, terakhir. Nah jadi kita udah belajar tadi, ini kita ada kerangkanya, kerangka berpikirnya. Teman-teman bisa lebih apa sih, lebih bisa membaikkan lebih jelas lagi bagaimana nanti teman-teman membangun personal branding. Terakhir itu nanti kita akan belajar fisik, tapi nanti di pertemuan kedua ya. Jadi saat teman-teman udah terkenal gitu, pola pikir teman-teman lebih otak kanan otak kiri, atau kepribadiannya extrovert introvert. Jadi teman-teman, atau yang tadi 4 kepribadian atau 16 kepribadian, nanti teman-teman bisa tentukan teman-teman itu prinsipnya, nilai dari keunikan yang teman-teman ingin pegang selama hidup ini itu apa. Nah ini kan bagian tahap self image ya, self image. Yang ingin kalian tampilkan ini apa. Lalu bakat teman-teman, saat teman-teman udah tahu bakat teman-teman apa, hobi teman-teman apa, nanti teman-teman tentukan passion gitu. Passion itu sama bakat dan hobi gitu. Yang ingin teman-teman, hidup teman-teman itu di situ. Nah ini kan selaras dengan prinsip gitu. Prinsip itu nanti akan menentukan passion teman-teman yang teman-teman pilih. Nah, nanti akan membuat teman-teman kan bergulat di sana ya, di passion teman-teman, sehingga nanti teman-teman akan mengumpulkan pengetahuan apa, keterampilan apa. Akhirnya nanti teman-teman tuh menjadi kompeten di pengetahuan itu atau keterampilan itu. Kompetensi teman-teman apa, temukan. Nah, nanti dari kompetensi ini nanti akan mengundang teman-teman mendapatkan prestasi dan posisi. Seringkali orang nanti menurut teman-teman mengerjakan apa, memposisikan teman-teman di mana. Lalu ada nanti akhirnya menjadi kesejahteraan teman-teman, jadi kesejahteraan teman-teman gitu. Nah ini prinsip juga kan nanti prinsip teman-teman itu akan menentukan teman-teman itu ingin memberikan manfaat ke orang lain apa gitu. Jadi teman-teman menemukan kebermanfaatan teman-teman. Itu orang teman-teman yang kenal teman-teman itu di sekitar audiens teman-teman gitu ya. Siapa targetnya, sama support yang mendukung teman-teman di sekitar sini yang akan mengenali teman-teman. Nah, nanti akan akhirnya menjadi prestasi posisi kebermanfaatan kesejahteraan ini menjadi reputasi teman-teman, nanti jadi punya reputasi apa di mata orang lain. Nanti akhirnya kalian teman-teman arahkan nanti dengan visi. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang visi. Nah itulah personal branding ya teman-teman. Satu prinsip teman-teman apa, reputasi dan nanti visi di pertemuan kedua. Oke, bersambung. Ada pertanyaan Pak? Udah jam 5 menit lagi, 11. Alhamdulillah ya, hari ini mah cepat. Emang sebenarnya bakal lebih cepat sih. Kalau kemarin tentang kita purpose emang lama-lama. Karena memang sangat menyelami diri kita sendiri. Esensi kita sebagai manusia. Ya teman-teman. Nah jadi kan kalau kemarin di purpose itu kita sudah mempelajari bahwa kita tuh memiliki apa ya? Memiliki esensi untuk mencapai istilahnya amal jariah ya, bermanfaat. Jadi teman-teman kalau ternyata masih bingung, saya mau cari amal jariahnya di mana? Nah ini kalian teman-teman bisa cari di sini. Ini sangat dibutuhin banget ya di sini karena membuat perubahan besar gitu ya, dampak besar terhadap umat Islam, terhadap bangsa. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin kalau belum ada, mungkin nanti bisa dikumpulkan, nanti di pertemuan kedua ditanyakan. Pertemuan kedua masih membahas tentang personal branding. Oke. Saya tentang amal jariah ya. Tapi bukan sekedar fisik ya, emang benda atau barang. Akan tetapi ilmu benarkah? Misalnya ilmu tentang Quran ya. Saya mah lebih cenderung ke bidang Al-Quran. Betul. Bolehkah begitu? Betul, boleh. Jadi kalau ke Al-Quran kan ini kembali semangat keilmuan Islam kan, pendidikan kan. Jadi di dalam pendidikan, kalau kan itu di bidang keilmuan ya.
kalau emang senangnya mengajar gitu. Oh Iya. berarti pribadinya coba dites, ternyata mungkin emang sejalan gitu, emang pribadinya mengajar, itu bisa ditingkatkan. Nanti dari mengajar itu bisa diarahkan saat nanti jadi karyawan mau jadi seperti apa, jadi berarti masuk ke lembaga pengajaran gitu ya. Kalau mau jadi self employed berarti nanti buka kelas online gitu, kelas online mengajar gitu nama Al-Quran gitu ya. Lalu nanti jadi business owner, nanti bikin apa sih sekolah ini apa sih Al-Quran gitu ya. Nanti saat investor, nanti saat orang lain punya bisnis yang sama tentang bisnis yang sama, mereka mengajarkan Al-Quran, Hadi udah punya uang yang banyak, bisa investasi ke mereka sehingga mereka oh ya apa sih membantu mereka untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, nanti juga jadi passive income untuk Hadi gitu. Sumbangin ya emang. Iya, bukan sumbangin, investasi. Investasi. Apa sih memberi apa sih tanam modal gitu. Ada lagi mungkin kita cukupkan saja ya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih ya atas waktunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga teman-teman bisa mengenali diri teman-teman. Dan ini juga mungkin tentunya gitu ya, nanti ada di deskripsi PDF-nya, bisa teman-teman pelajari lagi gitu, bisa teman-teman baca lagi, atau teman-teman juga bisa apa sih, jadi ini awal gitu ya untuk teman-teman mendalami, mengeksplor sendiri sampai teman-teman bisa menemukan, karena ini emang nggak bisa sehari jadi gitu ya. Kalau teman-teman langsung tahu jadi teman itu apa, mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi yang penting teman-teman udah tahu. Oke, kita cukupkan saja. Mari kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.